Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Pembahasan kita membahas kitab Sahih Muslim, Kitab Al-Imarah, yaitu temanya tentang pemerintahan, atau ya, imarah itu artinya pemerintahan. Bab an-nasu taba'un li Quraisyin, bab tentang orang-orang akan mengikuti atau manusia akan mengikuti orang-orang Quraisy. Wal khilafatu fi Quraisy, dan khilafah itu haknya orang Quraisy, kan itu. Wal khilafatu fi Quraisy. Jadi orang-orang itu akan mengikuti, maksudnya mentaati, mau dipimpin, mereka akan dengan senang hati itu lebih menerima dipimpin oleh orang-orang Quraisy, gitu maksudnya. Mengikuti orang-orang Quraisy atau keturunan-keturunan orang Quraisy. Hadis yang pertama dari Abi Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-nasu tabaun li Quraisyin, orang-orang atau manusia akan mengikuti orang-orang Quraisy dalam permasalahan fi hadas sya'ni, dalam permasalahan ini, maksudnya dalam khilafah atau dalam pemerintahan. Muslimuhum li muslimihim, muslim mereka akan mengikuti muslim Quraisy. Wa kafiruhum li kafirihim, dan kafir mereka akan mengikuti kafir Quraisy, kan itu. Maksudnya gitu. Kemudian di hadis berikutnya dijelaskan lagi, lebih dipertegas lagi, muslimuhum taba'un li muslimihim, muslim mereka akan mengikuti muslim Quraisy. Wa kafiruhum taba'un li kafirihim, dan kafir mereka akan mengikuti kafir Quraisy. Kemudian di hadis yang berikutnya juga diperjelas lagi, atau ada hadis lain, kan itu hampir sama, kan itu. An-nasu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-nasu tabaun li Quraisyin, manusia akan mengikuti orang-orang Quraisy di dalam kebaikan dan keburukan. Ini enggak dijelaskan muslim loh yang di hadis ini. Manusia semua, gitu maksudnya. Umum, kan itu. Kalau tadi kan disebutkannya muslim dan kafir dibedakan, kan itu. Kalau ini manusia itu akan cenderung atau suka mengikuti orang-orang Quraisy dalam hal yang baik, kebaikan, ataupun dalam hal keburukan, kan itu. Dah jelas ya dari sini. Jadi tadi ada 3 hadis, kan itu. Ada 3 hadis, kan itu. Yang hadis satu hadis pertama dan hadis kedua, kan itu dijelaskan muslim dan kafir, kan itu. Kalau hadis yang ketiga ini umum, kan itu. Manusia itu akan mengikuti orang-orang Quraisy dalam hal baik juga dan dalam hal buruk juga, kan itu. Atau maksudnya gini, orang Quraisy itu mau baik mau buruk, kan itu tetap ditaati, gitu loh.
kan itu, diikuti kan itu. Yang di terakhir loh, yang terakhir hadis yang nomor 3. Jadi orang Quraisy itu punya kemuliaan meski mereka buruk kan itu, enggak muslim kan itu, mereka tetap diikuti kan itu. Mau dia baik, mau dia buruk kan itu. Orang Quraisy itu punya kemuliaan kan itu, kelebihan diikuti orang kan itu. Yang hadis yang ketiga ini. Apalagi kalau muslim kan itu. Apalagi kalau muslim, berarti kalau muslim ya orang muslim harus mengutamakan pemimpin yang keturunan Quraisy kan itu. Sekarang faedah hadis kan itu. Faedah hadis dari sini. Di kitab Al-Intisar karya Yahya Al-Imrani rahimahullah. Al-Intisar fi raddi 'alal Mu'tazilah kan itu. Jadi ada kitab namanya Al-Intisar fi raddi 'alal Mu'tazilah. Al-Intisar itu membela dalam membantah kan itu. Kesesatan Mu'tazilah kan itu. Jadi membela orang-orang untuk membantah, mendukung bantahan kan itu, untuk membantah pemikiran sesat orang-orang Mu'tazilah, yaitu yang menulis Yahya Al-Imrani. Di sini dijelaskan di kitab ini membahas imamah kan itu, membahas permasalahan khilafah kan itu, atau membahas permasalahan pemerintahan kan itu. Ini adalah perkara furu'uddin, cabang agama. Jadi termasuk perkara dalam agama Islam. Jadi orang Islam punya istilahnya tanggungan kan itu, harus mengkaji kan itu, atau membahas, mengajarkan kan itu tentang pemerintahan, ilmu pemerintahan atau kekhilafahan kan itu. Dan ini adalah cabang agama, bukan asas kan itu. Bedanya apa? Kalau asas kan itu, kalau tidak dilakukan bisa menyebabkan keluar dari agama Islam. Tapi kalau furu'uddin, seandainya kita masih abai kan itu pastinya kita berdosa kan itu, tapi tidak sampai mengeluarkan dari agama Islam kan itu. Mayoritas ahlul hadis kan itu dan ahlul ilmi menyatakan, mereka menyatakan melantik imam atau pemimpin ini adalah perkara wajib kan itu. Jadi kita punya kewajiban kan itu, tanggungan kan itu, harus melantik kan itu, memilih kan itu, membaiat kan itu seorang pemimpin kan itu. Dan ini adalah perkara wajib kan itu. Kemudian dijelaskan beliau juga di kitab Al-Intisar kan itu, syarat pemimpin kan itu. Syarat pemimpin beliau menyebutkan kan itu, di antara syarat pemimpin laki-laki kan itu. Balik itu sampai dewasa kan itu. Balik itu sampai dewasa, umur balik kan itu. Sampai balik itu batasnya minimal kan itu, mimpi basah kan itu. Mimpi basah. Kemudian berakal, bebas itu maksudnya bukan budak kan itu, bukan budak, bukan tahanan kan itu. Kemudian muslim yang terpercaya. Muslim terpercaya ini maksudnya bukan fasik, bukan orang yang minum-minuman terang-terangan, bukan orang yang berzina terang-terangan kan itu. Jadi ini syarat pemimpin. Muslim yang terpercaya itu maksudnya tidak melakukan maksiat secara terang-terangan kan itu, tidak melakukan dosa besar secara terang-terangan, fasik kan itu. Mengetahui ilmu fikih, tidak taklid. Nah ini syarat penting juga bagi seorang pemimpin, harus memahami fikih dan tidak taklid. Harus bisa mengetahui keputusan kan itu, dan tidak boleh mengekor kan itu, maksudnya gitu. Paham? Jadi nggak boleh, istilahnya pemimpin itu nggak boleh fanatik, mengekor pada dipengaruhi gitu loh. Nggak boleh dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu. Jadi dia menentukan keputusan kan itu, karena dia paham ilmunya kan itu, paham ilmunya yang tepat kan itu. Kemudian tidak tuli kan itu, tidak buta, tidak bisu. Nah ini dimasukkan di sini keturunan Quraisy kan itu. Di sini nanti ada penjelasan yang diharuskan keturunan Quraisy itu pemimpin yang maksudnya khilafah al-udma kan itu, pemimpin yang paling besar kan itu. Nanti ada pembahasannya sendiri. Tapi kalau pemimpin di bawahnya khilafah al-udma itu boleh selain Quraisy kan itu. Kalau di sini yang disyaratkan keturunan Quraisy itu khilafah yang tertinggi kan itu. Kemudian harus mengetahui masalah peperangan. Nah ini penting kan itu. Karena nanti supaya
dia nanti kan bertugas melindungi rakyatnya kan itu. Harus mengetahui masalah peperangan. Kalau pemimpin lemah dalam masalah peperangan ya lemah kan itu negaranya kan itu. Kemudian harus mengetahui masalah militer kan itu. Pertahanan kan itu. Ya. Kemudian tegas dalam menegakkan hukuman. Maksudnya dia nggak boleh pelin-pelan kan itu. Dan nggak boleh mudah dipengaruhi apalagi disuapkan itu. Jadi harus tegas dalam menegakkan hukuman. Kalau ini salah kan itu. Kalau ini mencuri meskipun anaknya ya dipotong kan itu. Nggak boleh ada rasa kasihan kan itu. Jadi tegas dalam memberikan hukuman, menegakkan hukuman. Ketika ada hukuman mati nggak boleh terus saake kan itu. Harus ditegakkan hukumannya kan itu. Merajam harus ditegakkan. Jadi tegas Mas, nggak hanya adil. Jadi menegakkan hukumannya kan itu. Tegas kan itu. Jadi nggak terus saake mesti diundur-undur dulu kan itu. Jadi harus tegas menegakkan hukuman kan itu. Kemudian warok itu sangat hati-hati dalam menjaga diri. Warok itu sifat kehati-hatian kan itu. Nggak terus bermudah-mudahan kan itu. Contohnya misalnya kan itu warok ini kalau orang yang tidak warok kan itu, tidak memiliki sifat warok, misal mungkin katoan pinggir jalan kan itu, jalan-jalan keluar kan itu, katoan bloder kan itu, pakai celana pendek, katoan kan itu, auratnya kelihatan kan itu, nggak punya warok kan itu, atau ketawanya terbahak-bahak kan itu, ya ini keras kan itu, nggak punya warok. Tapi kalau yang punya warok ya ketawanya dijaga kan itu. Kalau bicara juga nggak terlalu keras, nggak terlalu pelan kan itu, dijaga kan itu. Kemudian kalau berpakaian ya berpakaian yang baik kan itu, takwa kan itu. Orang-orang yang warok kan seperti ini. Kemudian, ini tidak disyaratkan maksum. Tidak disyaratkan maksum itu tidak disyaratkan suci dari dosa. Ini menyelisihi siapa? Orang Syiah kan itu. Jadi kalau orang Syiah itu pemimpinnya kan itu harus suci dari dosa kan itu. Maksum kan itu. Ya, yang bisa seperti ini hanya Rasul kan itu. Kemudian pemimpin tidak disyaratkan harus mengetahui hal gaib. Ini juga menyelisihi orang-orang Syiah kan itu. Jadi orang Syiah itu hanya mau mengakui pemimpin kalau dia selain maksum, dia harus tahu hal-hal yang gaib kan itu. Iya dan billah. Kemudian faedah lainnya dari hadis-hadis ini menunjukkan kan itu, manusia itu memiliki sifat mengikuti pemerintah kan itu. Jadi manusia itu punya sifatnya itu butuh kan itu terhadap pemerintah, butuh pemimpin, butuh khilafah atau membutuhkan pemerintahan kan itu. Jadi manusia itu punya sifat, dari hadis ini itu menjelaskan manusia itu punya sifat membutuhkan pemerintahan. Yang muslim kelak akan condong, orang muslim itu condongnya pasti akan memilih pemimpin yang muslim. Atau yang baik pasti condongnya memilih pemimpin yang baik. Sedangkan yang kafir kan itu pasti condongnya akan memilih pemimpin yang kafir. Jadi kalau orang yang suka minum khamr kan itu, orang yang suka minum khamr pasti mereka milih pemimpin-pemimpin yang suka minum khamr atau yang melegalkan khamr. Yang suka hiburan pasti dia milih pemimpin-pemimpin yang suka hiburan kan itu. Yang suka ngaji pasti dia milih pemimpin yang condongnya suka ngaji kan itu. Ya kan? Yang suka menghidupkan masjid pasti dia memilih pemimpin yang suka menghidupkan masjid kan itu. Jadi ini sifat manusia. Dia pasti lebih suka dipimpin dengan orang yang satu pemikiran kan itu. Kalau yang baik pasti memilih yang baik kan itu. Kalau yang buruk pasti memilih yang buruk kan itu. Kemudian di kitab Al-Minhaj karya Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menjelaskan hadis ini, manusia mengikuti Quraisy dalam kebaikan dan keburukan. Kan disebutkan di hadis itu, an-nasu tabaun li Quraisy fil khairi wasyarri kan itu. Manusia akan mengikuti orang Quraisy dalam kebaikan dan keburukan kan itu. Maksudnya apa? Dijelaskan di sini. Maksudnya itu adalah ketika di masa jahiliyah kan itu. Jadi di masa jahiliyah sebelum Nabi kan itu, orang Quraisy itu sudah mulia kan itu. Meski mereka buruk kan itu.
mereka sudah dimuliakan karena mereka ngurus Masjidil Haram. Meski mereka bunuh anak kan itu, meski mereka zalim kan itu, meski mereka mengubur anak hidup-hidup kan itu, kan ada itu orang-orang jahiliyah itu, meski mereka menyembah patung kan itu, tapi mereka tetap kan itu dimuliakan kan itu karena mereka punya tugas kan itu yang mulia, yaitu menghormati Masjidil Haram kan itu. Dan mereka bahkan disebut ahlullah kan itu. Orang-orang Quraisy ini disebut keluarganya Allah kan itu. Ya kan? Jadi maksud orang Quraisy dalam kebaikan manusia mengikuti Quraisy dalam kebaikan dan keburukan, maksudnya adalah ketika di masa jahiliyah kan itu, meski mereka musyrik, meski mereka kafir, mereka sudah dimuliakan, apalagi ketika di masa muslimnya kan itu. Mereka pasti lebih mulia lagi kan itu. Kemudian hadis berikutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yazalu hadzal amru fi Quraisyin ma baqiya minan nasi itsnan kan itu. Perkara ini, urusan khilafah atau pemerintahan, akan senantiasa dipegang oleh orang-orang Quraisy kan itu. Sekalipun manusia minan nasi itsnan, sekalipun manusia itu cuma tinggal 2 orang saja kan itu. Di hadis ini dijelaskan oleh Qadhi Iyad di kitab Al-Ikmal kan itu. Beliau berkata, hadis ini itu dalil atau hujah kan itu, bahwa khilafah itu adalah haknya orang Quraisy. Pemimpin, jadi yang paling berhak memimpin itu orang Quraisy kan itu. Yang paling berhak memerintah itu orang Quraisy. Kita kalau mau mengikuti kan itu orang kan itu, siapa yang paling berhak kita ikuti kan itu dalam mengurus segalanya kan itu orang Quraisy, keturunan Quraisy kan itu yang paling berhak kan itu. Kemudian dijelaskan di sini, ini adalah madhab semua ulama kan itu, madhab semua ulama. Kalau orang Syiah kan itu dimasukkan dalam iman kan itu, paham nggak? Jadi mereka kalau orang Syiah mengikuti pemimpin kan itu dimasukkan dalam iman kan itu. Jadi kalau nggak mengikuti pemimpin, orang Syiah itu kafir kan itu. Makanya syahadatnya orang Syiah itu ada dilengkapi dengan bersaksi dia baiat kan itu, mengikuti pemimpin-pemimpinnya, imam-imamnya, 12 imam kan itu. Jadi setelah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mereka bersyahadat mengakui ke-12 imam-imam mereka kan itu. Kalau Islam kan itu tidak memasukkan ini, kepemimpinan itu tidak dimasukkan dalam bab iman kan atau rukun kan itu. Tapi wajib tetap kan itu. Kalau Syiah dimasukkan dalam rukun kan itu. Jadi ini adalah mazhab semua ulama, dan dengan hadis ini tadi yang kita bahas ini, bahwasanya urusan pemerintah, urusan khilafah itu nanti akan selalu dipegang orang Quraisy meski manusia tinggal 2 tok kan itu. Hadis ini dipakai oleh Abu Bakar dan Umar kan itu untuk berdalil dalam kejadian Sakifah kan itu. Nanti ada namanya kejadian Sakifah, yaitu kejadian ketika Rasulullah wafat kan itu. Kemudian ada kelompok Ansor yang ingin mengangkat khalifah kan itu. Kemudian dikasih dalil ini, diberikan hadis ini oleh Abu Bakar dan Umar kan itu, bahwa urusan khilafah itu bukan urusannya orang Ansor, tapi urusannya orang Quraisy kan itu. Akhirnya mereka nggak bisa membantah, tidak ada yang membantahnya kan itu, kecuali ahlu bid'ah kan itu. Jadi yang beranggapan kan itu bolehnya selain orang Quraisy menjadi umara kan itu, ini adalah ahlu bid'ah. Misalnya seperti Khawarij kan itu. Kemudian ada ahlu bid'ah yang lainnya kan itu. Jadi kecuali ahlu bid'ah, misalnya seperti Khawarij yang menyatakan khilafah itu boleh selain Quraisy kan itu. Jadi gimana? Yang kita yakini kan itu, yang kita yakini yang benar madhab semua ulama, dan ini ijma' para sahabat kan itu, dan juga ijma' para tabi'in, yang paling berhak memimpin kita itu adalah keturunan Quraisy kan itu. Sedangkan kalau ahlu bid'ah dan Khawarij kan itu, ahlu bid'ah dan Khawarij mereka menyatakan selain orang Quraisy itu boleh kan itu, berhak kan itu.
Ya, tentang kejadian Sakifah kan itu. Kejadian Sakifah itu terjadi ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat kan itu. Orang-orang Ansor segera berkumpul kan itu di Sakifah. Sakifah nama sebuah tempat untuk melantik khalifah, yaitu Sa'ad bin Ubadah kan itu. Dari kaum Ansor, Sa'ad bin Ubadah dari kaum Ansor. Kemudian datang Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah Al-Jarrah kan itu. Radhiyallahu anhum, hingga akhir kejadian ini Abu Bakar yang dilantik menjadi khalifah. Sampai Abu Bakar itu bilang kepada orang Ansor, nahnu umara kan itu. Nahnu al-umara, kita adalah pemimpin-pemimpinnya. Wa antumul wuzara, kalian itu adalah menteri-menterinya kan itu. Dan gak ada yang bantah kan itu. Jadi pas Rasulullah wafat kan itu. Jadi orang-orang Ansor itu orang Madinah kan itu. Suku Aus dan Khazraj kan itu. Mereka segera berkumpul kan itu. Pengen melantik khalifah kan itu. Tapi bukan dari orang Quraisy kan itu, dari kaum Ansor kan itu. Namanya Sa'ad bin Ubadah. Kemudian didatangi oleh Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah Al-Jarrah kan itu. Kemudian adu hujah kan itu. Intinya gitu, seperti itu gambarannya. Kemudian Abu Bakar menyampaikan hujah dari Rasulullah bahwasanya kan itu urusan khalifah itu yang memegang adalah orang Quraisy kan itu. Sampai bahkan kalau manusia sampai habis tinggal 2 orang saja kan itu. Terus jadi itu nanti akan berlangsung terus sampai manusia habis, sampai kiamat kan itu. Dan sampai Abu Bakar berkata kan itu, ini di Sahih Bukhari kan itu, ada dicantumkan di hadis riwayat Bukhari, Abu Bakar berkata, nahnu al-umara kan itu, kamilah para pemimpinnya, wa antumul uzara, kalianlah para menterinya kan itu. Dan gak ada yang bantah kan itu. Hadis ini, jadi di hadis ini tadi menunjukkan hukum khilafah kan itu. Yang berlaku kan itu. Jadi hukum masalah khilafah yang berlaku itu berlangsung terus untuk Quraisy kan itu. Hingga manusia habis. Maksudnya sampai hari akhir kan itu. Kemudian di Al-Minhaj An-Nawawi kan itu. Kekhususan Quraisy dalam khilafah adalah ijma' sahabat dan tabi'in, tadi sudah disinggung berkali-kali. Kemudian hadis berikutnya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadzal amra la yanqadi hatta yamdi fihim isna asyara khalifah kan itu. Sesungguhnya pemerintahan ini tidak akan runtuh hingga berlalu 12 orang khalifah kan itu. Inna hadzal amra la yanqadi hatta yamdiya fihim isna asyara khalifah kulluhum min Quraisy. Sesungguhnya pemerintahan ini tidak akan runtuh hingga berlalu 12 orang khalifah, semuanya adalah dari orang Quraisy kan itu. Kemudian sama di hadis berikutnya, la yazalu amrun nas madian kan itu. Perkara manusia akan tetap seperti yang telah berlalu, maksudnya tetap berjaya kan itu. Manusia akan tetap berjaya selama apa? Diperintahkan itu, dipimpin oleh 12 orang kan itu, yaitu kulluhum min Quraisy kan itu. Beda ya dari hadis sebelumnya. Kalau di sebelumnya pemerintahan tidak akan runtuh selama dipegang 12 orang yang semuanya adalah orang Quraisy kan itu. Kalau yang di sini manusia akan tetap berjaya selama dipimpin oleh 12 orang yang semuanya adalah orang Quraisy kan itu. Kemudian di hadis berikutnya, la yazalul Islam azizan, Islam akan selalu berjaya kan itu. Islam akan selalu berjaya kuat kan itu. Ila isna asyara khalifah, sampai 12 pemimpin dan semuanya adalah orang Quraisy kan itu. Kemudian hadis berikutnya, la yazalu hadal amru azizan kan itu. Urusan ini pemerintahan kekhilafahan akan senantiasa kuat kan itu. Selama apa? Ila isna asyara khalifah, sampai 12 pemimpin. Kalau selama dipimpin oleh 12 pemimpin kan itu. Yang mana kulluhum min Quraisy, semua adalah orang-orang Quraisy. Kemudian hadis yang berikutnya, la yazalu hadzal azizan mani'an, agama ini akan senantiasa kan itu mulia kan itu. Agama ini akan senantiasa kuat kan itu, kokoh kan itu. Ila isna asyara khalifah, sampai 12 khalifah yang mana kulluhum min Quraisy, semuanya adalah orang-orang Quraisy kan itu. Kemudian hadis yang terakhir,
la yazalu ad-dinu qa'iman hatta taqumus saah. Agama akan senantiasa berdiri tegak kan itu. Kuat kan itu sampai kiamat kan itu. Au yakunu alaikum itsna asyara khalifah kulluhum min Quraisy kan itu. Selama diperintah oleh 12 orang yang semuanya orang Quraisy. Makanya hadis ini tuh dipakai orang Syiah kan itu. Syiah kan yang sangat memegang apa namanya? Masalah imamah ini kan, kepemimpinan itu 12 imam kan itu. Ya. Jelas ya di situ. Jadi intinya itu kan itu. Selama orang Islam itu dipimpin oleh orang-orang Quraisy kan itu. Dan jumlahnya dinaskan Rasulullah itu totalnya 12 sampai nanti kiamat kan itu. Nanti kalau sudah 12 pemimpin kan itu. Setelah itu menurut hadis ini ya kan itu. Setelah itu selesai kan itu kiamat kan itu. Jadi urusan manusia kan itu berakhir di khilafahan yang ke-12 kan itu. Maksudnya seperti itu. Tapi kita nggak tahu karena hadis seperti ini kan hadis yang masih belum jelas kan itu. Yang khilafah yang telah berlalu itu berapa kita nggak tahu kan itu maksudnya kan itu. Nanti dijelaskan. Faedah hadis kan itu. Maksud hadis ini adalah 12 khilafah. Jadi ini penjelasan di hadis ini kan itu. Di antara maksudnya hadis ini yang paling benar kan itu. Maksud hadis ini adalah 12 khilafah yang adil kan itu. 12 khilafah yang adil seperti 4 khulafaur rasyidin kan itu. Kemudian seperti Umar bin Abdul Aziz hingga lengkap 12 kan itu. Jadi setelah lengkap 12 kan itu. Setelah itu kiamat kan itu. Kalau ada 12 pemimpin adil yang telah berlalu kan itu. Makna lainnya kan itu. Jumlah khilafah setelah para sahabat. Seperti apa? Setelah para sahabat itu Bani Umayyah. Di antaranya ada khilafah Yazid bin Muawiyah kan itu. Kemudian setelah itu dilanjutkan anaknya Muawiyah bin Yazid. Kemudian ada khilafah Abdul Malik, khilafah Al-Walid, Sulaiman, Umar bin Abdul Aziz dan seterusnya. Yazid bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik, Al-Walid bin Yazid, Yazid bin Al-Walid, Ibrahim bin Al-Walid dan Marwan bin Muhammad. Semuanya 12 kan itu. Jadi ada yang dimaksud, ada yang memaknai kan itu. Hadis ini maksudnya adalah ini, yaitu khilafah Bani Umayyah kan itu. Setelah para sahabat kan itu. Kemudian ada makna lainnya kan itu. Ada makna lainnya, makna hadis ini adalah jumlah khilafah keturunan Quraisy kan itu. Dalam satu waktu di tempat yang berbeda kan itu. Jadi dalam satu waktu ada 12 khilafah kan itu yang memimpin kan itu, bersamaan kan itu. Dan ini pernah terjadi di masa kekhilafahan Andalus kan itu. Ketika kekhilafahan Andalus itu juga ada khilafah di Mesir dan juga ada khilafah di Baghdad kan itu. Dan semuanya totalnya itu 12 kan itu. Dan yang paling mendekati kebenaran adalah penjelasan yang pertama, yaitu apa? Maksudnya adalah pemimpin yang adil kan itu. 12 pemimpin yang adil. Yang sudah berlalu, yang kita ketahui dinaskan kan itu di hadis itu baru ada 5 kan itu. Jadi ada Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali kan itu. Kemudian ada yang memasukkan Hasan, ada yang memasukkan Umar bin Abdul Aziz kan itu. Wallahu a'lam bishawab kan itu. Antara Hasan, apakah Hasan itu kalau diakui sebagai khalifah berarti Hasan kan itu. Atau ada yang mengatakan yang benar yaitu 5 itu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, setelah itu Hasan kan itu. Ada yang mengatakan Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman, kemudian Umar bin Abdul Aziz. Ada yang mengatakan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, setelah itu siapa? Muawiyah kan itu. Dia mengatakan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab kan itu. Enggak, maksudnya kan yang sudah berlalu, kekhilafahan yang makmur kan itu. Yang jelas dinaskan di hadis kan itu. Itu 5 kan itu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, yang terakhir itu diperdebatkan. Ada yang mengatakan itu Hasan kan itu. Hasan bin Ali kan itu. Ada yang mengatakan itu Muawiyah kan itu. Ada yang mengatakan itu
siapa tadi? Umar bin Abdul Aziz kan itu. Wallahu a'lam bishawab kan itu. Kemudian faedah lainnya tentang khilafah al-udhma, yaitu sistem pemerintahan Islam yang terpusat pada satu pemimpin besar keturunan Quraisy kan itu. Jadi ini sistem pemerintahan Islam, pemerintahan yang benar kan itu, sesuai Islam, terpusat kan itu. Orang Islam semua dipimpin oleh satu pemimpin kan itu. Pemimpin yang besar kan itu, keturunan Quraisy kan itu. Sedang di bawahnya pemimpin ini nanti ada pemimpin lagi, umara kan itu. Amir di setiap negara kan itu. Ya, amir ini boleh dari selain Quraisy kan itu. Ya kan? Kemudian wuzara kan itu, ada menteriannya kan itu. Kemudian ada qadhi itu yang menegakkan hukum kan itu. Untuk hukuman had kan itu, memutuskan perkara. Kemudian ada mufti kan itu, yang berfatwa kan itu. Kemudian ada ahlul halli wal aqdi kan itu. Yang orang-orang kan itu, ulama, ahlul ilmi kan itu. Orang-orang yang berijtihad kan itu. Dalam masalah ini pemerintahan kan itu. Ini sistem pemerintahan Islam seperti ini kan itu. Kemudian yang kedua, faedah yang lainnya, Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah berkata kepada orang-orang Ansor. Tadi sudah disinggung ya hadis ini. Ini hadis ini diriwayatkan di Sahih Bukhari kan itu. Abu Bakar berkata radhiyallahu anhu, "Nahnu al-umara wa antumul wuzara" kan itu. Artinya kita adalah para pemimpinnya kan itu. Sedangkan kalian adalah menterinya. Maksudnya apa? Kami orang Quraisy itu adalah para pemimpin kan itu. Sedangkan kalian orang Ansor yaitu Aus dan Khazraj kan itu. Kalian adalah menterinya kan itu. Yang bagian menterinya kan itu. Dan enggak ada yang membantah kan itu. Jadi ini tidak ada yang menyelisih ucapan ini, maka ini adalah ijma' para sahabat. Maka kesimpulannya pemerintahan kan itu. Pemerintahan itu akan selalu berjaya jika mayoritas kan itu diurus oleh keturunan Quraisy kan itu. Dan di bawahnya diurus oleh orang-orang keturunan Ansor, yaitu suku Aus dan suku Khazraj kan itu. Jadi seandainya Indonesia ini pengen makmur kan itu, maka urusan pemerintah itu harusnya diserahkan kepada orang-orang yang keturunan Quraisy kan itu. Ada nggak di Indonesia? Ada kan itu. Banyak. Malah Quraisy. Di Indonesia ini banyak keturunan Quraisy ini. Habib itu kan kemungkinan keturunan Quraisy kan itu. Yang nggak harus Habib, ada yang nggak. Jadi nggak harus Habib. Kalau Habib itu kan keturunan Ahlul Bait kan itu. Jadi luas. Quraisy itu nggak hanya yang Ahlul Bait kan itu, lebih luas lagi kan itu. Jadi nggak harus Habib, ada yang bukan Habib kan itu. Dari sini juga kita paham, di sini apa? Memuliakan nasab kan itu. Jadi faedah yang ketiga, yaitu dalam pembahasan ini kita tahu Islam itu memuliakan nasab kan itu. Memuliakan nasab. Dan ketika melantik pemimpin, memilih pemimpin itu harus mengacu ke nasab juga kan itu, melihat nasabnya kan itu. Jadi di sini juga menjelaskan fadilah kan itu, fadilah nasab Quraisy kan itu, fadilah nasab Quraisy kan itu. Jadi Quraisy ini memiliki kelebihan kan itu, kemuliaan dalam masalah nasab kan itu, dinaskan kan itu. Kemudian di dalam Quraisy kan itu, di dalam Quraisy itu ada yang lebih mulia lagi kan itu, yaitu keturunan ada Ahlul Bait kan itu, Bani Hashim kan itu, masalah Bani Hashim kan itu, keturunan Bani Hashim kan itu, Ahlul Bait kan itu, keluarga Rasulullah SAW kan itu. Wallahu a'lam bishawab kan itu. Indonesia siapa tuh? Keturunan Indonesia ada keturunan Quraisy? Ada pastinya. Ada Indonesia keturunan Quraisy banyak. Lah Habib itu yang ngaku-ngaku Habib loh. Quraisy. Ya keturunan Quraisy lah, keturunan apa ngaku Habib ya? Iya. Ahmad Dhani. Wallahu a'lam bishawab kan itu. Ini sampai sini dulu pembahasan kita.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.